Thayyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aywa, sobahul khair ayuhat talibat, kaifa halukunna? Aywa, la'anlakunna bi khairin. Oke. Sebelum kita memulai belajar hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini kita bisa belajar dengan baik. Nah, alhamdulillah kita langsung saja. Setelah pertemuan kemarin kita membahas tentang hukum nun sukun dan juga tanwin. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang qalqalah. Langsung saja dibuka bukunya, disiapkan pensil dan juga buku tulisnya. Iftahna, buka halaman ke-44. Nah, ahkamul qalqalah, hukum dari qalqalah. Kita masuk ke pembahasannya terlebih dahulu ya, ke pengertian at-ta'rif atau pengertian. Al-qalqalatu lughatan, pengertian qalqalah secara lughah atau secara bahasa, yaitu at-tahriku wal ittirabu. At-tahrik artinya pergerakan atau menggerakkan. Wal itirab, al itirab itu artinya, kalau bahasa kita biasanya kita menyebutkan dengan gonjang-ganjing. Nah, jadi qalqalah secara bahasa itu artinya bergerak gitu ya. Kemudian secara istilah, ibaratun an taqalquli al-makhraji bil harfi inda khurujihi sakinan hatta yasma'u lahu nabratan qawiyatan. Ibaratun, ungkapan atau frasa dari menggerakkan makhraj atau tempat keluarnya huruf dengan huruf ketika huruf tersebut keluar dan berharokat sukun. Hatta yasma'u, sampai terdengar nabrotan qawiyatan, tekanan yang kuat. Nah, seperti itu. Kemudian huruful qalqalah, huruf qalqalah. Wa hurufuha khamsatun, huruf qalqalah ada 5. Hiya al-qafu, at-ta'u, al-ba'u, wal jimu, wad dal. Wal majmu'ah ada huruf qaf, ta, ba, jim dan dal. Dan ketika digabungkan supaya lebih mudah kita mengingatkan, disebut dengan qatbu jadin, qatbu jadin. Seperti itu. Kemudian pembagian qalqalah, aqsamul qalqalah. Lil qalqalati qismani, qalqalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, awalan al-kubra, qalqalah kubra, yaitu ketika idza kana harful qalqalah, ketika huruf qalqalah sakinan, berharokat sukun, fi akhiril kalimat, dan terdapat di akhir kata, bisa babil waqfi alaih, dan disebabkan oleh waqaf. Jadi huruf qalqalahnya sukun dan dibaca waqaf sehingga disebut dengan qalqalah kubra. Dia terletak di akhir kata. Kemudian yang kedua namanya qalqalah as-sughra, wa hiya idza kana harful qalqalah fi wasatil kalimah. Nah, kalau kubro itu terletak di akhir, kalau sugro terletak di wasat, di tengah-tengah kalimat. Tayyib, nastamir, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman ke 45. Al-amsilah, kita masuk di contoh ya. Nah, yang pertama itu hurufnya qaf. Ini ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Huruf qaf sukun asli di tengah, maka huruf qalqalah tersebut, bacaan tersebut adalah qalqalah sugro. Aqrartum, aqu harus terdengar pantulan ya, getaran yang kuat. Aqrartum, tapi jangan ditahan. Aqrartum, langsung lanjut tetapi dipantulkan. Aqrartum. Nah, seperti itu. Kemudian yang qalqalah kubro, bi rabbil falaq, falaku, jangan ditekan, dipantulkan tapi jangan ditekan. Falaku, bukan falaku. Seperti itu ya. Kenapa? Karena di huruf qafnya tidak ada tasdid sehingga tidak ditahan terlebih dahulu, langsung saja dipantulkan. Falaku, bi rabbil falaq.
Kemudian yang huruf to, inna bat syarabbik, inna bat. Ini yang sugro ya. Kemudian yang qalqalah kubro, waraihim muhit, muhit dipantulkan. Kemudian yang huruf ba, Ibrahim, ib. Kemudian yang qalqalah kubro, watab. Nah, kalau ini ditahan terlebih dahulu karena di huruf ba-nya ada tasdidnya. Watab, watab. Di belakangnya jangan lupa untuk tetap dipantulkan. Kemudian yang contoh huruf jim, wal fajr, wal fajr. Nah, ini yang sugro. Kemudian yang kubro, zatil buruj, buruj. Ada ini ya, ada getarannya yang kuat. Yang huruf dal, waqad khaba, waqad. Tapi tidak ditahan, waqad tidak ditahan, langsung mengalir. Waqad khaba. Kemudian yang qalqalah kubro, samud. Nah, sudah ulangi kembali. Kalau misalnya qalqalah yang sugro itu dia huruf qalqalahnya berharokat sukun dan terletak di tengah-tengah kata ya. Nih kata di tengah, ini di tengah, kemudian ini juga di tengah, di tengah, di tengah. Nah, adapun kalau qalqalah kubro dia terletak di akhir dan huruf qalqalahnya itu sebenarnya bisa dia berharokat hanya karena terletak di akhir sehingga dia dimatikan, dibaca waqaf. Nah, kemudian barulah dia dibaca qalqalah. Nah, satu lagi catatan, ketika di akhir dan dia tidak bertasdid maka hurufnya tidak ditahan, kecuali jika bertasdid seperti ini, ditahan dulu, watab ya. Kalau selainnya langsung falaq, muhit, buruj, samud. Kalau ini ditahan dulu, watab. Tip, kemudian Ustazah ingin kalian latihan soal juga yang ini ya, yang di halaman 45. Nah, at-tadribul awal yang ajib anil as'ila al-atiyah ini dikerjakan. Nah, caranya gimana? Caranya supaya bisa mengerjakan, kalian cari tahu dulu ini maksudnya apa. Kan bisa ya nyari terjemahannya masing-masing ini ya. Ini dikerjakan. Kemudian nanti untuk absen, kalian absen di video yang Ustazah share di YouTube saja ya. Sertakan nama dan kelasnya. Nah, tugasnya yaitu kalian mencari ini hukum nun sukun dan tanwin yang ada di surat Al-Bayyinah halaman 46. At-tadribusani. Kalau yang latihan tadi dikerjakan, tapi sifatnya sembari kalian ngisi waktu luang ya, tapi tetap dikerjakan. Nah, kalau ini ditulis di buku masing-masing nanti. Carilah 10 hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang terdapat di dalam surat Al-Bayyinah. Ya, sembari kalian baca juga, sembari kalian belajar makhraj, kemudian tajwidnya juga. Seperti itu. Dan jangan lupa di halaman 47 itu ada surat Al-Kafirun juga. Surat Al-Kafirunnya nanti dibaca juga ya. Nah, untuk hari ini sudah cukupkan sampai sekian. Kiranya ada pertanyaan atau hal yang lain, langsung saja nanti hubungi Ustazah ya. Nanti untuk kontaknya bisa tanya ke musyrifah masing-masing. Tip kafani bihada, nakhatim bilhamdalillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'ana jafi kulli umur. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.